Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fazria Salsabila dengan NIM 2382120067. Di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, terdapat sebuah realitas yang lebih kompleks. Lebih dari 25 juta saudara kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, berjuang dengan kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47%. Gini rasio sebesar 0,375. Mereka bukan sekedar statistik. Mereka adalah alasan mengapa kebijakan ekonomi harus dibuat dengan hati-hati. Jika setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi bagi martabat manusia, pertanyaannya, sudahkah kita mengalokasikannya dengan cara yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan? Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Selama 1 dekade, pertumbuhan kita tertekan di angka 5%. Ini adalah tanda dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Bapak Ibu semua, ekonomi kita sekarang itu masih ditopang oleh konsumsi domestik dan porsinya masih 60% dari PDB. Dan tenaga kerja kita 97%-nya itu diserap oleh sektor UMKM dengan porsi tenaga kerja informal yang jauh lebih besar. Artinya apa? Artinya ekonomi kita saat ini rapuh. Jika banyak orang yang berhenti membelanjakan uangnya, maka akan ada banyak penjual yang kekurangan modal. Jika penjual kekurangan modal, maka produksi akan berkurang. Jika produksi berkurang, maka kebutuhan pekerja akan semakin dikit. Makin sedikit kebutuhan kerja, maka akan semakin banyak pengangguran. Banyak pengangguran, maka akan semakin kurang jumlah orang yang berbelanja. Untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kita tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi domestik. Kita membutuhkan lompatan produktivitas. Kita perlu beralih dari sekedar menjual tanah air dalam bentuk komoditas mentah menjadi bangsa yang mengolah nilai tambahnya sendiri. Mari kita bicara tentang geografi pembangunan. Selama berabad-abad, ekonomi kita terkunci di Pulau Jawa. Eksperimen besar yang kita lakukan saat ini melalui pembangunan ibu kota Nusantara dan redistribusi pusat pertumbuhan adalah upaya redistribusi keadilan. Kita mencoba merekayasa migrasi modal dan tenaga kerja agar ekonomi tidak hanya menumpuk di satu titik. Namun, bagaimana kita mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya? Berikut ini adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi bisa berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dilihat dari kebutuhan dasar. Namun, di negara-negara yang telah memenuhi kebutuhan dasar, bergeser ke faktor-faktor sekunder dan tersier. Indikator pembangunan ekonomi dari lembaga internasional. Yang pertama ada pendapatan per kapita, kedua struktur perekonomian, yang ketiga urbanisasi, keempat jumlah tabungan, yang kelima indeks kualitas hidup, dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Ekonomi pembangunan modern mengajarkan kita untuk melihat lebih dari sekedar angka PDB. Keberhasilan kita diukur melalui indeks pembangunan manusia. Apakah anak-anak kita hidup lebih lama dan lebih sehat? Apakah akses pendidikan sudah merata hingga ke desa-desa terpencil? Dan apakah jurang antara si kaya dan si miskin semakin menyempit? Pembangunan yang sejati adalah ketika pertumbuhan ekonomi bertransformasi menjadi peningkatan kualitas hidup yang nyata bagi setiap individu.